يا رب قصدتك وأنت الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan sehat walafiat untuk tetap bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji bersama-sama bagaimana meraih selamat dunia akhirat dengan mempelajari peta umur Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua tentu ingin selamat dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang tidak ingin selamat dunia dan akhirat. Ada 5 hal yang wajib kita ketahui tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah mengetahui nama dan nasabnya, garis keturunannya. Kemudian yang kedua tentang umur dan perjalanan hidup beliau. Tentu dengan mengkaji sirah Rasulullah SAW. Yang insya Allah mungkin pada bagian ini kita akan mengkaji ringkasan kehidupan Nabi SAW, peta umur Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki hak rububiyah, tidak memiliki hak untuk mencipta, tidak memiliki hak memberi rezeki dan mengatur alam semesta ini, serta yang lain-lainnya. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hak uluhiyah, tidak memiliki hak untuk disembah. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus untuk seluruh manusia, menyelamatkan manusia, mengajak manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hal yang patut untuk kita ketahui tentang Rasulullah Muhammad SAW, mengenal ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam bukan hanya puasa, Islam bukan hanya masalah nikah, tapi Islam juga mengatur berbagai macam kehidupan yang ada di muka bumi. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Inilah 5 hal yang harus kita ketahui sebagai umat Rasulullah SAW. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, banyak mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, wabil khusus terkait dengan puasa Ramadan, bagaimana mendidik anak, bagaimana berdakwah, bagaimana hidup yang baik di akhir zaman, bagaimana hidup yang selamat di akhir zaman. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mengkaji bagaimana peta umur Rasulullah SAW. Terus kita bandingkan dengan umur kita. Bagaimana umur kita? Kalau usia 40 tahun, Rasul apa yang dilakukan? Ketika Rasulullah SAW mendekati kematian, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau resign dari kehidupan ini, kemudian pensiun, ya bersenang-senang di akhir hayat beliau? Ini yang patut untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit dari mereka yang melebihi itu. Sehingga inilah yang digambarkan Nabi. Umur umat Nabi 60 sampai 70 tahun. Dan orang-orang yang terbaik, hamba-hamba Allah yang terbaik, sahabat Nabi yang mulia, rata-rata meninggal antara usia 60 sampai 70 tahun. Abu Bakar As-Siddiq meninggal usia 67 tahun, tahun 13 Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab meninggal 63 tahun juga. Sayyidina Ali meninggal usia 60 tahun, tahun 40 Hijriah.
Sayyidina Utsman 82 tahun. Sehingga manusia terbaik usianya antara 60 sampai 70 tahun, kecuali Sayyidina Utsman yang usianya sampai 82 tahun. Sehingga jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, saudaraku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau usia kita mendekati 60 tahun, barangkali saatnya kita akan pulang. Kalau usia kita antara 60 tahun sampai 70 tahun, barangkali sudah saatnya siap-siap pulang. Dan jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Andaikan ini Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita, memberi pertolongan kepada Bapak Ibu, memberi pertolongan kepada anak-anak kita, memberi pertolongan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita dihadiahkan husnul khatimah dan selamat dari fitnah akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika kita bicara tentang peta usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membagi peta usia itu menjadi dua bagian. Masa prawahyu, kemudian yang kedua adalah masa tugas. Masa prawahyu atau sebelum turunnya wahyu itu antara usia 0 sampai 40 tahun. Kemudian masa tugas usia 40 sampai 63 tahun. Inilah peta usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah dalam episode ini kita akan mengkaji tentang masa prawahyu antara usia 0 sampai 40 tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa hikmahnya? Kemudian nanti pada episode kedua kita akan mengkaji pada masa ketika usia 40 sampai 63 tahun. Pada masa usia 0 sampai 43 tahun, minimal secara garis besarnya ada 5 fase yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau menjadi yatim. Yang kedua, beliau menjadi mengembala. Yang tentu ada rahasia besar yang Allah siapkan. Yang ketiga adalah berdagang. Yang keempat menikah dengan Khadijah. Dan terakhir bergua Hira. Jadi uzlah di Gua Hira sampai mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, masa usia 40 sampai 40 tahun prawahyu itu sampai 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah SAW itu 40 tahun. Betapa beratnya perjalanan ini. 40 tahun tidak melaksanakan tugas, tapi masa persiapan. Ibaratkan orang yang akan bekerja di suatu perusahaan, dia di training dulu, dididik dulu, mengalami pendidikan terlebih dahulu selama 40 tahun. Karena apa? Tugas selama 23 tahun itu adalah tugas yang berat, sehingga masa persiapannya demikian luar biasa dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, panjangnya masa persiapan ini tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kenapa dibutuhkan kesabaran yang luar biasa? Karena demikian lamanya masa persiapan itu. Betapa banyak orang yang tidak siap tinggal di pesantren. Dalam beberapa waktu tinggal di pesantren tidak siap, kemudian dia harus keluar kembali kepada keluarganya. Berapa banyak di antara saudara kita yang menyelesaikan studinya juga gugur di perjalanan. Berapa banyak di antara kita yang ketika masa persiapan ini tidak kunjung diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diuji dengan kesabaran itu. Oleh karena itu, tidak sabar di dalam masa persiapan maka akan berakibat serius ketika mengemban tugas. Orang yang tidak sabar di dalam masa persiapan mengemban tugas, maka ketika mengemban tugas akan mengalami persoalan yang serius. Bisa jadi dia futur, lari dari medan perjuangan. Bisa jadi dia putus asa, kemudian membunuh dirinya sendiri. Bisa jadi dia akan mendolimi orang lain. Kenapa? Karena dia tidak sabar, tidak selesai dalam masa persiapan itu, sehingga tidak jelas arah kemana yang harus ditempuh. Nah, oleh karena itu, ketika usia 0 sampai 40 tahun, apa yang dialami oleh Nabi SAW? Mari kita lihat gambaran singkat di dalam sirah.
Usia 0 tahun dilahirkan, kemudian usia 0 sampai 40 tahun, beliau Nabi SAW masuk masa penyusuan dan pengasuhan. Pengasuhan yang tidak dari keluarganya. Ya, beliau dididik 170 km dari rumahnya di perkampungan Bani Sa'ad oleh Bunda Halimatus Sa'diyah. Ya. Kemudian masa 5 sampai 6 tahun baru bersama ibunya, hanya 1 tahun. Kemudian ibundanya meninggal dunia. Usia 6 tahun beliau yatim, menjadi yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kemudian 6 sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Keadaan Nabi Muhammad SAW banyak tidak idealnya, Bapak Ibu sekalian. Banyak kesulitan-kesulitan yang dilakukan dan dialami oleh Nabi SAW, manusia terbaik, dipersiapkan menjadi manusia terbaik. Bukan dengan serba ada, bukan dengan serba kemewahan, bukan dengan serba ditunggui oleh orang tuanya yang mampu apapun yang dia minta diberikan. Tidak. Tetapi manusia terbaik yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 8 tahun. Kemudian 8 tahun diasuh oleh paman Abu Thalib, paman Abu Thalib. Usia 12 tahun pengembala diajak dagang ke Syam. Jadi pada usia 12 tahun sudah berjalan lebih daripada 1000 km lewat padang pasir. Kemudian pada usia 15 tahun terlibat dalam perang, membantu anak panah ya dalam Harbu Fijar. Kemudian usia 20 tahun beliau terlibat dalam perjanjian damai. Nabi diundang untuk mendamaikan masyarakat yang bertikai. Usia 25 tahun kemudian menikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Usia 35 tahun tokoh pemersatu di masyarakat. Beliau menjadi perekat masyarakat. Kalau beliau bicara semua sepakat, karena beliau dapat dipercaya. Oleh karena itu pada usia 35 tahun inilah mulai gelisah melihat kebobrokan masyarakat yang ada, masyarakat jahiliyah. Jadi kalau kita membaca riwayat bagaimana keadaan masyarakat saat itu, tidak kuat Nabi. Nabi berpikir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mencari solusi, yang akhirnya beliau uzlah. Ya, beliau uzlah ke Gua Hira, pergi ke Gua Hira sambil meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ketika usia 40 tahun beliau menerima wahyu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah gambaran usia 0 sampai 40 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa disimpulkan dalam 5 fase yatim. Yang pertama, kenapa? Hikmahnya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dia tetap terjaga fitrahnya, tidak manja, tidak sombong, mandiri, berani menghadapi hidup, tidak takut risiko. Bukan seperti kerupuk, ketika dimasukkan air langsung tidak ada wujud yang bisa kita lihat dan kita saksikan tegak berdiri keras. Bukan seperti ayam sayur, tetapi kuat, kokoh ketika menghadapi badai yang ada. Ini yang tergantungnya hanya kepada Allah, tidak tergantung kepada orang tuanya. Ciptakan, didiklah anak-anak kita agar tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di saat apapun. Kemudian yang kedua, fase penggembala. Apa hikmahnya? Menjauh dari hiruk-pikuk keduniaan, menjadi hamba yang peduli, adil, jiwa sosialnya tumbuh, pekerja keras. Karena kita tahu bahwa menggembala kambing tidak mudah. Bagaimana Allah memberikan pelajaran yang berharga, menjadikan Nabi ini adalah orang yang sabar, penggembala kambing yang sabar. Jadi kemudian kerja keras di tengah gurun pasir yang demikian panas, beliau ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rendah hati, meskipun orang besar, tetapi dulu pernah menggembala kambing, pernah merasakan kesulitan orang-orang yang du'afa, yang tidak mampu. Kemudian dekat cinta dengan alam, alam tidak pernah berdusta. Dia akan senantiasa dekat dengan lingkungan, dia tidak akan mendolimi lingkungannya. Kemudian menumbuhkan sifat siddiq, jujur. Bagaimana menjadi penggembala yang jujur, benar ya, dalam bersikap dan berkata. Kemudian fase berdagang, menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab yang lebih besar, teruji kejujurannya, hikmahnya. Mandiri, bagaimana dia percaya diri, mandiri, tidak tergantung dengan keluarganya, tidak tergantung dengan orang tuanya, tidak tergantung dengan keluarga besarnya, tetapi berdagang
adalah memahami realita kehidupan yang penuh tipu daya dan strategi. Bagaimana kita ketika melihat kejujuran seorang pedagang, melihat ketidakjujuran seorang pedagang. Kemudian di sini juga beliau dipersiapkan bagaimana berdiplomasi, cerdik, sabar, telaten, dan hati-hati di dalam bermuamalah dengan orang lain. Fase inilah yang mempertajam sifat amanah itu. Fase berdagang inilah yang mempertajam sifat dapat dipercaya. Salah satu sifat Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah menikah dengan Khadijah. Kenapa? Ini penting. Khadijah adalah pendukung dakwah. Ketika tidak ada orang lain yang mendukung Sayyidatina Khadijah, mendukung dakwah, hartanya dan semua yang dimiliki diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan dakwah ini. Kemudian melayani umat. Fase ini menumbuhkan sikap tabligh dan fatona. Bagaimana komunikasi yang handal, bagaimana berbicara dengan umat, bagaimana berbicara dengan orang lain. Kemudian fatona, yaitu sifat yang mampu membawa misi hidup dan berpikir strategis. Bagaimana itu berpikir strategis? Bagaimana menyelesaikan problema rumah tangga, problema keluarga, dan problema umat dan masyarakat. Oleh karena itu, fase ini menjadi penting untuk mempersiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengemban masa tugas. Kemudian berbuah hira. Apa hikmahnya? Kecenderungan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa lemah, tidak punya kekuatan apapun. Dia merasa makhluk, dia merasa hamba. Nah, menyiapkan kekuatan jiwa. Dia uzlah di Gua Hira, menyiapkan kekuatan jiwa, mental, spiritual, kebersihan hati, dan menghimpun kekuatan berpikir serta keberanian. Persiapan menerima wahyu pertama maupun wahyu berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap untuk memimpin seluruh alam ini. Dia tinggalkan semuanya, dia peduli dengan umat, dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biidznillah pada usia 40 tahun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya lewat malaikat Jibril. Diturunkan Al-Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan mudah-mudahan ini sebagai inspirasi kepada kita. Dan dari penjelasan kita mempelajari usia 0 sampai 40 tahun Nabi SAW, kita bisa mengambil hikmah betapa pentingnya masa persiapan itu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam masa persiapan. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi kesabaran dalam masa-masa persiapan. Kita persiapkan sebagaimana Allah mempersiapkan Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, saat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.